warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back tentunya di PMTI Official Channel, satu-satunya channel resmi miliknya PMTI, dimana kita juga nggak akan pernah bosan untuk ucapin banyak terima kasih kepada para sponsor setia kita di tahun 2023, dimana ada Bumi Aki Heritage, salah satu restoran yang ternyaman, yang memiliki fasilitas luar biasa untuk obos-obos bawa keluarga, bawa rekanan, buat meeting, buat nongkrong, ataupun buat cuma ngobrol-ngobrol tipis-tipis sama rekan bisnis dan lain-lain. Itu luar biasa, recommended banget. Tepatnya ada di Jalan RM Marta Dinata, Kota Bandung. Dan juga ada Jamu Hercules, satu-satunya solusi untuk player-player obos-obosku semuanya saat menjelang lomba ataupun setelah pemulihan tenaga setelah lomba ya geng. Dan istimewa banget hari ini, saat ini saya sedang berada di RMT Stadium, salah satu lapak yang memang digadang-gadang menjadi calon gelaran Lomba Nasional PMTI 2023 dengan tajuk luar biasa. Tajuknya luar biasa. Ini sejarah buat kita, di mana ada Kapolda Cup dan insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Kapoldanya juga dan juga beberapa instansi terkait yang insya Allah menjadi tamu undangan di gelaran kali ini. Luar biasa persiapannya, kita intip persiapan, kesiapan dan juga tentunya apa aja sih yang akan digelar ataupun yang akan dilaksanakan dalam gelaran ini. Selain lombanya udah pasti, yang tentunya dalam gelaran Kapolda Cup memang memiliki misi yang luar biasa. Pokoknya kita intip persiapan dari mulai sampai mana kesiapan dari RMT Stadium sejauh ini, karena kita tahu persiapannya harus matang, dari mulai kepanitiaan, dari mulai pedoknya, dari mulai layoutnya, pokoknya semuanya kita intip, kita kupas tuntas, dan juga kita nanti bakal ngobrol langsung sama Pak Ketua PMTI Pusat, yaitu Bapak Haji Rahmat Wadi, sekaligus owner daripada RMT Stadium. Gas, kita lanjut, kita langsung sisir dari mulai lapangan, lalu mungkin persiapannya, lalu juga ada kita coba sisir nanti area start, lalu titik-titik di mana arah terbangannya atau seperti apa, karena memang kita tahu RMT Stadium adalah salah satu lapang yang memang terbilang baru di gelaran Lomba Nasional kali ini. Oke, pokoknya kita langsung tuntas. Nah geng, sebelum kita intip persiapan apa aja yang sedang dikerjakan, kita langsung yang udah jadi dulu aja. Kita kupas tentang RMT ataupun area lapak RMT Stadium. Sini, ini lebih dekat nih. Untuk area lapak sendiri kita memakai 3 lapisan yang memang disiapkan dan memang sengaja dibikin untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ya. Tentunya diharapkan juga bisa menjaga ataupun meminimalisir yang namanya cedera dari player-player yang akan bertanding nanti. Dimana di lapisan bawah, lapisan paling bawah itu ada pasir yang namanya pasir lamping, pasir yang paling lembut ya. Ini udah ada di lapisan ketiga ya. Lalu di lapisan keduanya kita bisa lihat gini geng. Nah, di lapisan keduanya ada yang namanya gabah. Nih gabah, padi atau bungkus padi ya. Nah, di lapisan kedua kita menggunakan gabah namanya. Kalau di sini gabah ya, kalau mungkin di teman-teman agak sedikit berbeda. Yang pasti ini adalah bungkus yang namanya bungkus padi ya, yang memiliki keempukan luar biasa dan serapan air yang luar biasa. Jadi nggak ada istilah lapangna ngabalong ataupun becek, insya Allah. Dan untuk lapisan ketiga kita menggunakan pasir biasa atau pasir apa ya, pasir lembut juga namanya, pasir lembut. Sedikit ada kerikil-kerikil kecil, tapi dia tetap memiliki tekstur yang paling empuk. Jadi pada saat diinjak, ini nih, kalau misalkan teman-teman di sini nanti kita ngerasain ini diinjak, ini empuk. Ini belum kita di area patek itu nanti kita bakal tambahin sedikit, mungkin ada rumput sintetis atau apa ya di atasnya. Tapi secara keseluruhan, tanpa rumput sintetis ataupun tanpa tambahan busa juga sudah sangat empuk. Nih, ini udah empuk. Jadi dia langsung berbeda dengan tekstur tanah yang lain gitu. Kalau misalkan tekstur tanah yang lain mungkin dia udah keras karena mungkin sudah menahun ataupun sudah lama. Kalau ini karena kita baru dibuat, ini 3 lapisan yang kita siapkan. Ini sudah sangat empuk, cukup empuk lah ya. Insya Allah meminimalisir ataupun bisa menjaga kenyamanan daripada pada saat latihan ataupun lomba nanti. Nah nanti ini pun kita bakal lapis, rencana kita bakal lapis. Untuk lapisan keempatnya kita menggunakan rumput sintetis ataupun apa ya namanya ya,
Dan untuk nanti pada saat gelaran lomba, mungkin kita akan lapisin semacam karpet ataupun rumput sintetis di atasnya ya, untuk lebih mempercantik atau memperindah dari tampilan lapak, area lapak. Nah, insya Allah ini akan cukup aman, apalagi posisinya kalau kering. Nah gengs, ini adalah 3 lapisan di area lapak atau di area patek yang saat ini sudah kita buat. Nanti kalau misalkan ada tambahan-tambahan lain, kita bakal coba terus berinovasi, terus memberikan yang terbaik lah, insya Allah. Ini gelaran istimewa, jadi kita akan kasih yang istimewa juga buat lapak RMT Stadium. Nah guys, kita langsung sisir persiapan yang lainnya ya, dimana memang RMT Stadium ini karena baru, dia belum memiliki pedok, tapi istimewanya Pak Ketua sekaligus owner gercep langsung panggil tukang bajaringan. Ini salah satu pekerjaan ataupun persiapan yang dilakukan atau yang sedang berjalan, di mana pemasangan bajaringan sepanjang 28 meter ya Kang? 34. Oh, 34 meter loh guys, 34 meter dikali 8 meter. Kali 6. Ya, kali 6 kurang lebih lah. Itu udah kebayang cukup luas, 34 meter panjangnya. Jadi dari sini full sampai ke ujung sana itu 34 meter. Kita bakal kasih teduh buat rekan-rekan peserta ya. Jadi buat teman-teman nanti nggak usah takut yang namanya panas. Belum lagi kita bakal pasang yang namanya tenda ya, tenda temporari atau tenda hajatan seperti biasa untuk tambahan, dimana walaupun ini sudah cukup luas, tapi kita istilahnya apa ya, menjaga lah ya, menjaga peserta membludak apa segala macam. Jadi kita tetap siapkan tenda yang namanya tenda hajatan atau tenda temporari. Ini adalah pekerjaan yang sedang kita lakukan. Target Simang hanya 2 hari untuk jadi sangkuriang ya Kang? Ya. Oh, sangkuriang. Kita konsepnya sangkuriang. Jadi sebelum adzan subuh harus sudah beres nih. Pokoknya nggak mau tahu katanya. Makanya digas. Ini pasti 24 jam rekan-rekan dari tukang bajaringan ini bakal bekerja keras. Oke, kita lanjut. Gaspol ya. Nanti kita bakal ngobrol sedikit dengan Pak Ketua dan mungkin jajaran, tapi kebetulan Pak Ketua saat ini lagi posisi ngobrol dengan para instansi, jadi kita belum bisa ganggu, gengs. Oke, lanjut. Dan untuk tadi malam kita udah beres ngecor ataupun pekerjaan cor jalan supaya nanti tidak leur pada saat naik ke atas, pada saat nanti naik ke arah lapang tidak tikosewad kalau orang Sunda bilang. Ini kita udah cor dan tadi malam, 1 malam pengecoran sudah selesai untuk area jalan. Nanti ini masih kita rapihin ya. Banyak orang ahli-ahli yang kita libatkan di sini, banyak orang yang dipanggil Pak Ketua untuk bisa memberikan yang terbaik untuk gelaran Kapolda Cup ini. Tentunya ini luar biasa banget. Hobi yang sangat benar-benar support yang luar biasa yang diberikan oleh Pak Ketua ataupun sang owner dari RMT Stadium ini untuk memberikan fasilitas ternyaman, terbaik. Pokoknya luar biasa. Kita sebutnya, wah udahlah nggak ada duanya kalau saya bilang Pak Ketua. Ini kita udah cor ya. Ini tadi malam kita udah cor. Nah lanjut. Nah lanjut di sini. Ini adalah area pedok. Ini area pedok yang nantinya akan dipakai atau dipasangkan bajaringan. Salah satunya bajaringan. Kita pelur. Kita apa ya namanya ini, di tembok ya, biar tebarecek, biar pesertanya nyaman, biar ya pokoknya intinya dipelur. Ini area pedok yang nantinya di atasnya atau akan berdiri bajaringan. Insya Allah ini kenyamanan yang luar biasa yang diberikan, salah satu fasilitas yang diberikan oleh Pak Ketua untuk kita. Ini keren banget. Nih kita lihat pekerjaannya, semuanya bekerja keras, semuanya bekerja sama, karena kita tahu deadline ataupun gelaran Kapolda Cup sudah cukup mepet, sudah sangat mepet malahan bisa dibilang. Nah ini adalah beberapa pekerjaan yang memang melibatkan ahli-ahli dari tukangnya sendiri. Nih, ini tadinya kita mau bikin permanen, tapi karena waktu jua jadi kita ambil yang simpel. Pak Ketua langsung ambil inisiatif. Pak Ketua udah bajaringan aja, ayo guys. Nah ini yang cukup istimewa. Saya pernah share waktu itu kalau nggak salah di beberapa postingan, saya pernah share untuk konsep RMT Stadium, di mana ini bakal ada 2 tingkat atau 2 lantai. Bisa kita bilang pedoknya mirip-mirip pedok ataupun tempat penontonnya bola.
Nah, tapi mungkin mudah-mudahan keburu, kekejar, dan dimana tidak kekejar pun ini sudah disiapkan yang kedua ya, rencana kedua yaitu kita pakai tenda temporari dulu, mungkin dikhususkan untuk para tamu undangan di sini nanti. Yang pasti di sana ada toilet, ada WC juga buat teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ke toilet juga nggak akan jauh, mau ke WC ataupun buat mandi, buat apapun, kita lagi bikin yang permanennya adalah toilet. Itu masih dipersiapkan, dan di sini juga nanti bakal ada tenda, tapi sementara mungkin pakai tenda temporari. Tapi untuk saat ini rencananya ini dua lantai ya. Nanti kedepannya bakal ada 2 lantai, di mana bakal ada cafe juga di sini, jadi multifungsi. Nanti kita coba ngobrol sama Pak Ketua, dan kita juga bakal izin untuk nyisir area lapang, area yang dilewati lapang, di mana ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 sampai titik 5, di mana jarak lepasannya itu sekitar 1080 meter ya, atau 1 kilo lebih 80 meter. Jadi sesuai dengan aturan PMTI saat ini, di mana jarak lepasan maksimal adalah 1100 atau 1,1 km. Jadi masih aman. Insya Allah burung di sini untuk karakter bisa dibilang atau prediksinya adalah burung-burung manupar. Tapi bukan berarti burung-burung jablay tidak akan jalan. Justru belum bisa ketebak burung mana ataupun karakter seperti apa yang bakal menjadi saksi hidup atau menjadi sejarah di RMT Stadium yang menjadi jawara sejati di gelaran Kapolda Cup nanti. Nah, geng, bisa langsung arahin ke sana ya. Ini adalah mungkin nanti bangunan yang akan menjadi salah satu bangunan permanen. Mudah-mudahan ini juga bisa kecapai juga bangunan permanennya. Untuk sementara kita fokuskan untuk area toilet ataupun WC yang akan kita bangun nanti. Tapi kalau misalkan itu ya insya Allah kalau ini beres. Tapi kalau untuk yang dua lantai atau 2 tingkatnya mungkin sementara kita pakai untuk tenda temporari dulu, karena mungkin waktu jual lah ya, waktu yang harus ekstra kejar-kejar sangkuriang, adzan subuh harus beres gitu kan ya, pokoknya magas. Nanti kita ngobrol lah sama Pak Ketua, tapi sebelum kita ngobrol saya mau izin dulu ya sebentar. Kita coba minta izin untuk ke Pak Haji untuk ngobrol, wawancara sedikit tentang persiapan dan kesiapan dari RMT Stadium. Coba kita, mudah-mudahan Pak Haji kebetulan terlihat sedang santai juga ya. Kita coba todong untuk minta wawancara sebentar. Assalamualaikum Pak Haji. Pak, izin diganggu sebentar Pak Haji. Ya. Kebetulan ada tamu dari Polres. Oh siap. Mensupport lu memantau kita. Amin Pak Haji. Nah Pak Haji izin mungkin sebentar ya Pak ya. Untuk persiapan dan kesiapan dari RMT Stadium untuk sambut gelaran Kapolda Cup ini sudah sejauh mana Pak Haji? Ini ya udah 60% mungkin. Insya Allah lah kita target beres 100% di hari Minggu. Hari Minggu sekarang ya Pak Harus Haji? Minggu wajib ini. Makanya ini kita kumpulin semua yang kerja. Ya. Gimana caranya ini harus kelar. Bila perlu 24 jam kerjanya. Paling hanya besok libur kebetulan Idul Adha. Oke, secara koordinasi dengan beberapa pihak instansi sendiri seperti apa ini Pak Haji? Ya alhamdulillah koordinasi terus, beliau support terus semua gitu kan. Dan kami juga kita berkoordinasi terus. Oke. Arahan dan support juga ada. Arahan. Oke. Kalau misalkan boleh bocoran nih Pak Haji, rencana apakah Pak Kapolda sendiri bakal hadir di sini atau seperti apa nih Pak Haji? Insya Allah nih buat penghobi merpati, alhamdulillah ya hobi kita jadi atensi juga. Ya. Insya Allah beliau akan hadir. Wih luar biasa, ini sejarah loh untuk PMTI khususnya selama 10 tahun ataupun ini adalah pertama Pak untuk gelaran besar istimewa dihadiri oleh Bapak Kapolda sendiri dan bertajuk Kapolda Cup. Nah, mungkin sedikit dari bapak-bapak polisi harapannya Pak, atau dengan gelaran seperti ini seperti apa nih Pak? Ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini akan lebih membuat merpati lebih meningkat mungkin. Ya. Perekonomian termasuk perekonomian di wilayah Tasikmalaya juga meningkat. Ya. Dan sinergitas untuk kepolisian khususnya mungkin akan bisa lebih menggandeng seluruh masyarakat, terutama penggemar merpati. Luar biasa Pak Haji. Nah, dari Pak Haji sendiri sebagai Ketua Umum PMTI Pusat dan juga salah satu owner ya Pak Haji, owner dari RMT Stadium atau lapang yang akan digunakan, perasaannya seperti apa nih pada saat ditunjuk bahwa RMT Stadium menjadi gelaran lomba Kapolda Cup? Ya perasaannya sangat luar biasa, alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin ya, saya ucapkan terima kasih Fadir, mana beliau adalah salah satu penanggung jawab yang ditunjuk Pak Kapolda. Betul. Untuk gelaran ini sukses, dan kami semua nih, kalian PMTI official semua ya, para penggemar merpati ini khususnya di Indonesia, yuk kita bangga, kita support, kita kumpul satu titik di sini. Betul. Banyak bonus, banyak hadiah yang pasti silaturahminya bakal terjadi luar biasa, insya Allah. Siap Pak Haji. Oke Pak Haji, mungkin saya izin untuk nyisir, untuk intip juga persiapan dari teman-teman panitia di sini. Termasuk mungkin nanti saya akan berangkat ke STAR juga untuk melihat area STAR ataupun titik-titik di mana nanti yang akan digunakan gelaran Kapolda Cup. Ya, silakan. Pak Haji izin, terima kasih banyak. Bapak-bapak terima kasih banyak, sukses buat acaranya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala dan sesuai harapan ya Pak Haji ya. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ya. Nah, geng, kita udah ngobrol-ngobrol dengan atau wawancara sedikit atau wawancara tipis-tipis dengan Pak Ketua PMTI Bapak Haji Rahmat sekaligus owner dari RMT Stadium, dan juga ada bapak-bapak polisi yang memang lagi memantau kesiapan daripada RMT Stadium ini sejauh mana, karena ini adalah gelaran istimewa, semuanya harus matang, semuanya harus fokus, semuanya juga harus bisa dibilang kerja keras ya lah ya, karena ini demi kesuksesan daripada gelaran Kapolda Cup. Nah, kita sudah sisir semuanya di area lapak. Sekarang giliran kita jalan-jalan menuju area STAR. Kita bakal sedikit bongkar ataupun kasih bocoran atau review tentang beberapa titik yang akan digunakan sampai menuju STAR nanti. Oke, gas, langsung kita gas. Nah, geng, kita mau nyisir tentang jalur daripada RMT Stadium. Ini PR banget nih, saya dikerjain sama kameramen suruh ngadep ke belakang. Ini lalaunan, mang. Oke, ini area di mana kita menuju titik 1 atau jalanan pertama yang menuju ke area STAR ya. Ada 5 titik total yang bakal digunakan untuk menuju STAR ataupun pelepasan daripada RMT Stadium. Kita menuju titik 1 dulu, gengs. Nah, geng, kita udah nyampe di titik 1. Ini adalah titik 1. Nah, ini boleh di-shoot ya, boleh di-shoot areanya untuk titik 1. Patokannya ada gapura nih. Ada apa ya? Kayak gapura gini, gapura 17 Agustusan. Nah, itu ada. Nah, lapang itu lapang itu tepat di belakang gapura ini sebelah kiri. Jadi lurus ini tuh udah lapang. Oke, ini adalah titik 1. Jadi nanti buat teman-teman penerbang khususnya, ini untuk patokan titik 1 adalah gapura. Nanti kita bakal kasih bendera. Ya, lanjut kita ke titik 2 nih. Ke titik 2, di mana titik 2 berjarak sekitar 150 apa 200 meter menuju ke titik 2. Dari titik 1 ke titik 2 itu 200 meteran lah, kurang lebih ya. Secara area atau secara tekstur daripada lapak RMT Stadium ini memiliki tekstur yang ngebukit ataupun sedikit menggunung. Jadi makin jauh itu makin tinggi posisinya, gengs. Nah, ini adalah titik 2. Patokannya adalah tower ya. Kita lihat belakangnya ada tower. Usahain lempar burungnya suruh nyorong ke atas. Jadi pada saat lepas burung itu usahakan ke arah tower, ke atas. Ini adalah area di mana titik 2 A-setengah itu pasti datangnya nanti dari A-setengah lapang RMT Stadium. Nah, ini ada tower ini menjadi satu patokan ya. Ini yang harusnya kita patengin. Kita harus paling matang di sini, kita harus paling yang namanya titik ini yang menjadi titik sentral daripada datangnya burung ke sana itu bakal as atau kiri atau kanan. Kalau misalkan di sini matang, di sana titik 3, 4, 5-nya itu pasti di as. Jadi di sini harus dapat asnya dulu, dapat tengahnya dulu, gengs. Nah, ini adalah patokan awal untuk RMT Stadium, yaitu tower. Supaya burung ngejar tower dan datangnya pasti jadi as. Nah, geng, kita masuk ke titik 3. Kalau titik 2-nya udah enak, udah aman, udah nengah, 3, 4, 5 udah insya Allah udah nggak akan ada masalah. Jadi matangin dulu di titik 2 tadi, di titik tower namanya itu. Sekarang lanjut kita ke titik 3. Jarak dari titik 2 ke titik 3 sekitar mungkin 300 meter. Nah, ini area lapang. Area lapang untuk titik 3 sedikit agak luas ya, untuk teman-teman bisa ngelob ataupun matengin. Ini juga harus matang, intinya setiap titik juga harus matang. Ini adalah titik 3 di mana nanti arah terbangannya dari sini A-setengah kelapa. A-setengahnya kelapa, ngejarnya kelapa ya. Nih,
Ini pohon kelapa ini menjadi patokan untuk datangnya nanti nyambungnya ke tower. Ke tower itu titik 2. Nah, itu menjadi kiri buat joki, itu buat joki di kiri. Jadi kalau misalkan agak ke kanan, berarti nanti bakal jatuhnya ke kiri joki gitu kan, karena kebalikannya ya. Oke, untuk pantauannya Masih tetap tower mulai. tower ya. Patokannya adalah tower, itu menjadi as tengah. Oke. Tengah kelapa. Ini adalah titik 3, area titik 3. Coba di shoot sekelilingnya, Bapak Namsi Grisman. Nah, ini adalah titik 3, patokannya rumah ini nih. Nyempet aja gapura tuh. Nah, ini ada gapura. Selamat datang di Kampung Nyempet. Ini menjadi patokan titik 3. Tapi nerbanginya di sini ya, di area lapang. Ya, ini sudah masuk membukit nih. Burung itu posisinya kita udah di atas nih, agak di atas nih. Jadi kita lanjut gas titik 4. Nah, yang kita menuju Starmin atau satu titik di mana sebelum menuju ke area star. Ini adalah titik Starmin menuju titik Starmin ya. Jadi kalau udah 2, 3, duanya udah enak, udah aman, udah nengah, udah ngejalur. 3, pokoknya 2, 3 kita harus matang, 2, 3 harus matang. Nah, untuk area 3 dan atau titik 3 ke 4 itu cukup lumayan jauh, sekitar 400 meter. Ya, cukup lumayan jauh, sekitar 400 meter untuk area terbangnya. Jadi 2 dan 3 itu benar-benar harus matang. Kalau kita ngejar asnya ya, ngejar tengahnya, ngejar enaknya. Kalau burung insya Allah nuju atau ngejalur, tapi mungkin datangnya antara kiri ataupun kanan. Oke. Nah, kita udah di area Starmin, di mana ini menjadi area satu titik sebelum menuju arah star atau terbangan. Nah, ini kita cek ya. Untuk area star atau area Starmin, patokannya adalah kelapa sebelah ini nih. Ini area ini kelapa ini adalah as tengah. Kalau burungnya nujunya ke situ, berarti dia bakal datang di as tengah. Ya. Kalau untuk tower di sini menjadi kiri joki. Oke. Jadi areanya ini nih, tangan saya buletin ya. Ini kelapa ini menjadi as tengah datangnya burung nanti pada saat dipatek. Pada saat dipatek dengan jalur kelapa ini menjadi as tengah. Karena kita sudah semakin ngebukit ya, semakin tinggi kita berada. Nah, kalau misalkan ternyata burungnya ada atau masuk ke tower, itu nanti jatuhnya ke sana bakal jadi kiri joki. Nah, gengs, kita lanjut ke area star, ke area lepasan, di mana ini menjadi titik akhir untuk area penerbangan. Kita gas ke area star. Nah, geng, kita menuju arah star, di mana untuk arah star dari titik Starmin ke star itu cukup sangat jauh ya. Bisa dibilang mungkin ke sekitar 500 meter ya untuk kelilingnya ya. Kalau untuk area jalurnya nih. Ini kita masuk ke area star. Di mana kalau untuk area star nanti kita pasangin bendera. Untuk patokan area starnya ada bangunan yang sedang dibangun. Ini adalah area star atau titik akhir daripada terbangan menuju RMT Stadium. Total daripada jarak lepasan RMT Stadium itu berjarak 1087 meter atau 1 kilo 100 kurang sedikit lah ya. Nah, ini kita kebetulan ditemenin sama salah satu penerbangnya RMT Ribbon atau RMT Hoki Desta. Karena di sini juga sudah banyak yang nyetar ya, Mang Cimol? Ya, alhamdulillah udah banyak. Nah, secara jalur atau terbangan kayak gimana nih, Mang? Kalau menurut jalur ya, mulai usahain di bendera 3-nya dari nyempet. Yang matangnya buat para penerbang ya, di bendera 3-nya harus pada matang ya. Bendera 2 dan 3 lah ya. 2 dan 3 harus pada matang gitu. Soalnya kan kalau udah di bendera 3, kalau burungnya udah ngejalur, insya Allah ke Starmin sama startnya lancar. Enak lah ya. Enak, langsung nuju lah. Langsung nuju. Nah, untuk area startnya sendiri ini enak lah ya. Enak. Patokannya apa nih patokannya? Kalau patokan as tengah lurusnya nih, kalau as tengah lurusnya nih pohon ini kan ada pohon arba ya. Ini as tengah lurus, yang ini nih, yang ada pohon kelapa ya. Ini as tengah lurus. Kalau arba yang ini patokannya jadi tower ya. Kiri berarti? Ya kiri ini. Oke. Ini kiri. Jadi buat para pelepas dan ntar kalau bilangnya itu patokannya, patokan tower kan ntar bilangnya ke joki patokan tower berarti kiri. Ya. Jadi buat joki itu enak gitu. Oke. Jadi punya patokan gitu. Tower gitu kiri. Jadi intinya gini. Jadi buat teman-teman di sini ada 2 arba yang pendek sama ada arba yang panjang atau tinggi ya.
Nah, untuk arba yang pendek berarti dia bakal datangnya as tengah lurus, tengah as tengah sini mal. Nah, kalau misalkan arba kedua ataupun arbanya arba yang sebelah kanan, yang ada dua ini, nih ada dua nih, kelihatan nggak sama jari? Oke. Nah, ini menjadi kiri ya. Kiri mungkin kirinya agak tipis ya. Kiri patokan ini patokan tower. Mungkin nanti bakal kelihatannya dari tower atau kiri. Jadi ini adalah arah star, ini areanya, patokannya nanti kita pasangin bendera ya untuk starnya. Adus ya. Ini adalah area starnya. Di sini mudah-mudahan nanti kita coba minta tenda ke Pak Ketua ataupun para panitia, di mana takutnya terjadi hujan ataupun terjadi ada ini ya. Jadi bisa ngariuhan untuk para pemantau untuk area terbangan di sini. Kita udah masuk titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 itu menjadi star min dan titik 5 menjadi star. Nah, seperti halnya Mang Cimol bilang harus matang di titik 2 dan 3. 2 dan 3 ini menjadi catatan khusus untuk para penerbang. Kalau bendera 2, bendera 2 sama bendera 3 udah ngejalur, insya Allah star min sama starnya langsung ngejalur fokusnya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman pilot ya, untuk teman-teman penerbang khususnya matengin titik 2 dan titik 3. Titik 2 dan titik 3. Ini saya ulang ya, 2 dan 3, 2 dan 3 ya. Itu harus matang untuk ambil jalur tengah, bukan titik rawan, tapi lebih ke kita ambil jalur asnya supaya burung benar-benar enak jatangnya pada saat nanti ke patek, buat jokinya juga enak gebernya ya. Pasti 5 titik untuk RMT Stadium siap sambut gelaran Kapolda Cup 2023. Nah geng, kita udah tadi beres jalan-jalan menyusur area star, di mana kita kupas beberapa titik ataupun titik-titik menuju star, dan juga kita juga udah kupas tentang area lapak RMT Stadium, baik dari sarana, prasarana, fasilitas, dan semua yang saat ini sedang dipersiapkan, yang sedang dikerjakan, yang pasti sudah makan gehu juga ya, gehu keramat tadi sambil di jalan, karena cuaca dan suasana di atas enak banget, dingin, pokoknya masih asri lah ya. Nanti buat teman-teman yang nerbangin ke arah sana atau ke area star, mohon tidak kekebutan, yang pasti ya, karena itu padat penduduk, banyak anak-anak kecil yang mungkin nanti bakal nyebrang atau apa, jadi mohon tidak rusuh, tidak buru-buru. Yang pasti kita tunggu kehadiran teman-teman semua di lapak RMT Stadium dalam gelaran Kapolda Cup 2023 Lomba Nasional PMTI Bumi Aceh Heritage. Yang pasti semangat lomba, semangat silaturahmi, semangat berbagi, karena satu hobi kita bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.